Halo, saya Kayla Catherine Boy. Pada pertengahan Juni ini, perhatian dunia tertuju ke Prancis. Perang di Ukraina, genjatan senjata Iran Amerika Serikat, krisis utang negara-negara berkembang, dan kecerdasan buatan. Inilah beberapa tantangan utama yang membentuk lanskap geopolitik dunia saat ini dan menjadi isu yang dibahas para pemimpin dunia dalam Summit G7 tahun 2026 di Evian, Prancis. Lalu, apa sebenarnya G7 itu? G7 adalah forum yang terdiri dari 7 negara ekonomi maju, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang bersama Uni Eropa. Tapi berbeda dengan banyak pertemuan sebelumnya, Summit tahun ini juga melibatkan perwakilan dari Global South dalam sejumlah diskusi penting, termasuk India, Brasil, dan Afrika Selatan. Sejak dibentuk pada tahun 1975, G7 menjadi salah satu forum internasional yang paling berpengaruh dalam membahas berbagai isu global. Tahun ini, sejumlah isu penting akan menjadi fokus pembahasan. Di antaranya adalah situasi keamanan di Ukraina dan Eropa, perkembangan konflik di Timur Tengah, kerjasama dengan ekonomi global, penguatan rantai pasok, serta masa depan AI. Pertanyaannya, mengapa dunia usaha Indonesia perlu memperhatikan forum ini? Jawabannya sederhana, karena Indonesia saat ini semakin terhubung dengan ekonomi global. Apa yang terjadi di negara-negara besar dunia dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di Indonesia. Salah satu contoh terlihat dari pernyataan bersama negara-negara G7 yang menegaskan pentingnya membangun rantai pasok mineral kritis yang lebih beragam dan mengurangi ketergantungan pada pemasok dominan. Bagi Indonesia, dengan cadangan nikel besar dan agenda hilirisasi yang terus berkembang, perubahan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih strategis dalam rantai pasok global. Begitu pula dengan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence. Keputusan dan arah kebijakan yang dibahas di tingkat global akan mempengaruhi cara negara, perusahaan, dan pelaku usaha beradaptasi dengan teknologi baru. Saat ini, pemerintah dan dunia usaha tengah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, pendidikan, hingga UMKM. Selain itu, hasil pertemuan G7 juga dapat memberikan gambaran mengenai arah investasi global ke depan. Dunia usaha dapat melihat sektor-sektor yang berpotensi tumbuh, tren ekonomi yang sedang berkembang, dan peluang kerja sama internasional yang dapat dimanfaatkan. Disinilah pentingnya diplomasi ekonomi. Kadin Indonesia Institute memandang bahwa pemahaman terhadap perkembangan global menjadi bagian penting dalam membangun daya saing nasional. Dunia usaha tidak bisa hanya fokus pada kondisi domestik, tetapi juga perlu memahami dinamika internasional yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan investasi. Melalui berbagai forum diskusi dan kajian strategis, Kadin Indonesia Institute terus mendorong dialog mengenai keterkaitan antara perkembangan geopolitik, ekonomi global, dan kepentingan nasional Indonesia. Dengan memahami tren global lebih awal, dunia usaha Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan, menangkap peluang, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. Saya Kayla Catherine Boy dari Kadin Indonesia Institute.